Smita Ponto. Kelompok kami akan menjelaskan tentang supply chain management pada Zara. Zara adalah salah satu perusahaan fashion terbesar di dunia. Zara merupakan salah satu anak perusahaan dari Inditex Group. Zara berpusat di Arteixo, Galicia, Spanyol. Pendiri dari Zara adalah Amancio Ortega dan Rosalia Mera. Melalui model bisnis Zara, perusahaan bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan di masyarakat dan lingkungan yang menjadi tempat berinteraksi perusahaan. Statistik pada supply chain Zara. Yang pertama, Zara hanya membutuhkan waktu 15 hari dari mendesain sampai desain tersebut menjadi produk, sedangkan rata-rata industri membutuhkan 6-9 bulan. Yang kedua, tingkat pengembalian persediaan Zara sebesar 12 kali, sedangkan rata-rata industri sebesar 3-4 kali. Tingkat pengembalian persediaan dari Zara sangat tinggi. Yang ketiga, Zara membuat 12.000 desain setiap tahunnya. Yang keempat, produk yang tidak terjual dari Zara sekitar 10% dari stok yang ada, sedangkan rata-rata industri sebesar 17% sampai 20%. Yang kelima, Zara melakukan 50% sampai 60% produksi lebih cepat pada saat akan memasuki musim yang baru. Supply chain dari Zara. Tahap pertama ada raw material. Raw material yang dibutuhkan seperti benang, kulit, dan bahan baku lainnya yang akan digunakan untuk pembuatan produk Zara akan dikirimkan kepada supplier. Pada tahap kedua ada supplier. Semua supplier dari Zara lokasinya berdekatan dengan pabrik, sehingga supplier bisa langsung memenuhi pesanan dari pabrik dengan cepat. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa Zara hanya membutuhkan waktu yang sangat singkat dari mendesain sampai desain tersebut menjadi produk. Tahap ketiga ada manufacturing. Pada manufacturing, produk ini akan segera diproduksi. Produk-produk Zara seperti pakaian akan disetrika, dikemas, lalu ditaruh di hanger dengan label harga yang sudah ditempelkan pada setiap pakaian tersebut. Pada tahap keempat ada distribution. Truk yang digunakan oleh Zara akan mengirimkan produknya pada malam hari ke toko-toko atau outlet-outlet yang ada di benua Eropa. Dan Zara menggunakan transportasi udara untuk mengirimkan produknya ke negara-negara yang lain seperti Asia dan Afrika. Lalu, tahap kelima ada customer. Customer yang dimaksudkan pada bagian ini adalah toko-toko atau outlet-outlet Zara yang tersebar di seluruh dunia. Dengan menggunakan transportasi darat dan udara, Zara mendistribusikan produknya pada toko-toko ini. Lalu, tahap keenam ada consumer. Konsumer yang dimaksudkan pada bagian ini adalah end customer. Jadi, end customer ini bisa mendapatkan atau membeli langsung produk-produk Zara pada toko-toko atau outlet-outlet Zara yang tersebar di seluruh belahan dunia. Zara menggunakan sistem vertical integrated supply chain, di mana desain, manufacturing, distribution, dan retailing saling berintegritas. Vertical integration dari produk Zara memungkinkan perusahaan untuk menempatkan pakaiannya pada seluruh toko atau outlet yang ada di seluruh dunia dalam kurun waktu 2-3 minggu. Keterangan dari Vertical Integration Supply Chain Zara. Di Spanyol, 200 fashion designer bertanggung jawab untuk membuat desain yang baru untuk lini produk pakaian. Para desainer tersebut akan memilih kain dengan kualitas yang baik dengan harga yang rendah. Lalu desain tersebut akan dibuat menjadi model-model yang sesuai dengan rancangan, lalu dikirimkan ke pabrik. Komputer kemudian akan memutuskan bagaimana untuk memotong kain tersebut dan berusaha untuk menghindari kesalahan dalam proses pemotongan. Kain-kain yang sudah dipotong menjadi model-model tersebut kemudian akan dijahit. Setelah proses penjahitan, produk akan dipasang kancing, disetrika, dan dilakukan pemeriksaan kembali apakah ada terjadi kesalahan atau cacat produk. Lalu, apabila sudah diperiksa, produk tersebut akan diberikan label merek dagang yang berbeda untuk setiap negara. Setelah itu, produk-produk tersebut akan didistribusikan ke setiap toko-toko atau outlet-outlet Zara yang tersebar di seluruh belahan dunia. Keuntungan dari Vertical Integration Supply Chain Zara.
Yang pertama, Zara menggunakan bahan baku yang berasal dari sumber daya lokal karena pabrik yang didirikan oleh Zara berdekatan dengan supplier yang berada di seluruh dunia. Hal ini menyebabkan biaya yang lebih rendah karena Zara tidak mengoutsource bahan baku di luar dari negara di mana pabriknya berada. Yang kedua, produk yang diproduksi oleh Zara lebih cepat sampai ke end customer, sehingga Zara mencapai tingkat efektif dan efisiensi yang tinggi. Yang ketiga, Zara memiliki biaya operasional yang relatif rendah. Yang keempat, karena saling berintegrasi, konflik dari setiap channel yang berada dalam supply chain hampir tidak pernah terjadi. Masih Nino Vivali, saya akan menjelaskan tentang distribution center dari Zara. Dalam sistem distribusi, Zara mengontrol hampir semua rantai supply dan distribusi semua produk dari kantor pusatnya. Zara mempunyai 3 tempat pabrik utama. Yang pertama itu di Spanyol, yang memproduksi 50% dari total produk yang dijual. Lalu yang kedua adalah di Eropa. Di Eropa ini memproduksi 26% dari total produk yang dijual. Lalu 24% diproduksi di Asia dan Afrika menggunakan sistem outsource. Semua produk Zara yang telah diproduksi itu dikirim kembali ke pusat distribusi utama di La Coruna. Di pusat distribusi utama La Coruna ini sudah menggunakan sistem up-to-date dan paling canggih, di mana setiap barang yang masuk dan keluar akan tercatat secara otomatis di sistem komputer La Coruna. Sistem ini dikembangkan oleh staf Zara dan staf kantor pusatnya dengan dukungan pemasok dari Denmark. Pusat distribusi La Coruna ini beroperasi 4 hari dalam 1 minggu dan mempekerjakan 1.200 tenaga kerja. Rata-rata pengirimannya mencapai 25 juta item per minggu. Di bagian output distribution center ini dimuat produk ke puluhan trailer yang akan mengangkut produk ke berbagai tempat atau kota yang di Eropa. Metode yang digunakan dalam proses pengiriman ini adalah LIFO, di mana barang atau produk yang terakhir dimuat akan diantarkan terlebih dahulu ke tempat tujuan. Pengiriman dilakukan 2 kali seminggu, pada hari Rabu dan Sabtu. Ketepatan waktu sangat diperlukan dalam proses pengiriman. Apabila tidak dapat memenuhi deadline pengiriman hari Rabu, maka toko itu harus menunggu sampai hari Sabtu. Pengiriman ke beberapa toko di kota-kota Eropa membutuhkan waktu kurang lebih 24 jam melalui jalur darat. Sedangkan pengiriman ke Amerika Serikat menggunakan pesawat membutuhkan waktu kurang lebih 48 jam. Sedangkan pengiriman ke Jepang dan Asia membutuhkan waktu 72 jam. Jadwal yang selalu tepat menguntungkan perusahaan karena membuat pelanggan akan datang secara rutin untuk berbelanja untuk mendapatkan barang baru di toko. Sistem distribusi pada Zara menggunakan vertikal integrasi, di mana sistem ini membutuhkan konsentrasi dan kontrol penuh dari kantor pusat di Spanyol. Kombinasi integrasi antara supply chain dengan teknologi tinggi membuat produk dapat didistribusikan secara global dengan waktu yang lebih singkat. Dengan menggunakan hybrid communication system, mampu memproduksi produk terbaru dengan bahan baku yang tersedia, sehingga dapat memangkas waktu dan biaya produksi. Waktu yang diperlukan Zara untuk menciptakan suatu produk mulai dari ide sampai mengirimnya ke toko hanya membutuhkan waktu dalam 15 hari, sementara standar industri memakan waktu 6 bulan. Zara mampu membuat desain dan produk dengan sangat efisien karena adanya harmonisasi antar supply chain yang terlibat. Nama saya Rian, saya akan menjelaskan tentang strategi pemilihan supplier. Supplier bagi Zara dituntut untuk dapat selalu memenuhi kebutuhan bahan dasar dengan jumlah yang besar, yang dapat memenuhi setiap kebutuhan dari konsumen. Kebanyakan supplier dari Zara ini berada di Amerika Selatan. Berikut ini merupakan beberapa strategi pemilihan supplier. Yang pertama, harga atau biaya. Dengan menyesuaikan harga yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, sehingga tidak menimbulkan kerugian yang mendasar. Hal tersebut tanpa mengurangi kualitas dari bahan baku tersebut, hanya saja sesuai dengan apa yang diinginkan oleh produsen atau pengelola bahan baku. Yang kedua adalah kualitas. Kualitas merupakan hal mendasar dan sebuah penilaian terhadap produk, terutama dalam produk mode atau fashion. Yang ketiga adalah kemampuan memberikan kualitas yang konsisten. Produsen menginginkan suatu kualitas yang stabil dari para suppliernya, karena jika supplier tetap konsisten akan kualitas bahan baku yang dipasok, maka kepercayaan antar produsen dan suppliernya akan tetap terjaga. Yang keempat adalah ketepatan waktu pengiriman. Ketepatan waktu merupakan hal utama antara supplier dengan produsen. Ketepatan waktu sangat berperan bagi produksi, pengolahan bahan hingga sampai kepada konsumen. Jika terlambat pengiriman dari supplier,
maka semua proses pengolahan akan terhambat. Yang kelima adalah jumlah pengiriman. Bahan baku yang dipesan oleh produsen tidak boleh sampai disalahgunakan oleh supplier. Contohnya dengan harga yang sama, tetapi bahan baku yang datang tidak sejumlah dengan bahan baku yang dipesan. Servis. Layanan servis dari supplier akan sangat dihargai oleh produsen. Contoh, akan ada penggantian barang atau return jika terdapat bahan baku yang rusak atau mengalami salah pengiriman. Responsif. Supplier yang memiliki responsif baik akan diminati oleh banyak produsen. Dengan responsif, otomatis ketepatan waktu permintaan pengiriman akan diproses secara cepat. Memilih supplier lokal. Dapat terjadi kemungkinan red line. Red line adalah pembatasan produk-produk luar negeri yang akan masuk ke suatu negara lain, yaitu ekspor atau impor. Pada banyak kasus penjual yang memasok barang dari luar negeri harus menghadapi red line yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Kondisi ini tentu saja akan menghambat penjualan dan memasarkan produknya kepada konsumen. Yang terakhir adalah keprofesionalan pemasok. Keprofesionalan merupakan keseluruhan dari hal-hal yang telah dijelaskan sebelumnya, seperti ketepatan waktu, responsif, dan servis yang diberikan kepada produsen. Yang berikutnya adalah keuntungan memiliki supplier yang baik. Yang pertama, pendekatan produsen kepada supplier harus menjadi bagian dari rencana strategis produsen. Supplier merupakan sumber utama di mana bahan baku didapatkan. Jika antara supplier dan produsen memiliki suatu hubungan atau relasi yang baik, maka keduanya akan saling memberikan keuntungan. Yang kedua, pemasok yang baik akan dapat diandalkan oleh produsen. Bila produsen menemukan supplier yang baik dan memperlakukan supplier mereka dengan baik, bekerja keras untuk membangun hubungan supplier yang baik, karena hal tersebut sama saja seperti membangun hubungan yang baik dengan pelanggan. Yang terakhir adalah setia kepada supplier yang baik. Supplier yang sangat penting untuk perkembangan dan pertumbuhan produsen. Jika hal tersebut sudah terbangun, maka akan timbul kepercayaan yang dapat menimbulkan kemudahan bagi kedua belah pihak, supplier dan produsen itu sendiri. Ya, nama saya Michael Citra Limanto. Saya akan menjelaskan manajemen demand and supply. Demand management. Pihak Zara sengaja untuk mengumumkan karakteristik dengan waktu yang pendek atau efek kehabisan stok untuk dapat menciptakan citra kelangkaan. Dengan begitu, pelanggan yang mengunjungi toko sering dan cenderung membeli apa yang tersedia pada saat itu, karena produk tersebut mungkin tidak lagi tersedia pada waktu berikutnya. Kombinasi pengumuman pendek dan persediaan terbatas mengurangi markdown dan sisa. Centralization. Distribusi yang sangat terpusat ini untuk mengurangi jumlah titik stocking dan waktu penanganan terkait dan fluktuasi permintaan. Fast Product Design. Kecepatan desain produk baru adalah kunci dari strategi Zara. Mereka terinspirasi oleh hotspot perkotaan, fashion show, dan pelanggan toko ditransmisikan ke tim kreatif. Gaya desainnya diciptakan menjelang musim dan dimodifikasi sebelum produksi, berdasarkan umpan balik dari pengecer mengenai fashion terbaru. Ini menunda styling desain dengan waktu yang cepat dan efisien mentransfer informasi. Nama saya Abraham William Widiamsa. Saya akan menjelaskan tentang sistem informasi dan distorsi informasi pada perusahaan Zara. Zara memakai supply chain management yaitu vertikal dan juga terpusat. Strategi tersebut lebih menggantungkan pada komunikasi langsung dengan konsumen daripada pengeluaran untuk iklan. Oleh karena itu, aliran sistem informasi yang dimiliki Zara perlu baik antara 4 channel. 4 channel tersebut yaitu desain, manufacturing, distribution, dan retailing. Perlu adanya sistem informasi yang baik dapat memenuhi keinginan konsumen yang dapat langsung diketahui oleh kantor pusat sehingga dapat mengurangi atau menghilangkan distorsi informasi di antara channel-channel tersebut. Zara menggunakan PDA, yaitu personal digital assistant, untuk mengumpulkan masukan dari pelanggan secara langsung atau dari umpan balik atau kritik. Jenis informasi yang dikumpulkan oleh PDA, misalnya, mengapa pelanggan tidak menyukai pakaian tersebut dan apa yang akan membuatnya lebih baik. PDA juga terkait dengan sistem toko POS, yang menunjukkan bagaimana penilaian produk.
POS yaitu Point of Sale System, yang meliputi sistem pemrosesan transaksi yang menangkap niat pembelian konsumen. Contohnya, pelanggan akan meminta apa yang mereka sukai dan apa yang mereka tidak sukai di kamar pas atau pada saat di kamar ganti. POS System menunjukkan bagaimana peningkatan penjualan pakaian di daerah yang berbeda. Karena itu, kantor pusat dapat mengidentifikasikan perilaku pembelian pelanggan mereka dan preferensi yang lebih akurat berdasarkan wilayah geografis mereka. Kemudian, manajer toko Zara memimpin upaya mengumpulkan informasi yang pada akhirnya menentukan apa yang berakhir di masing-masing toko rak. Akibatnya, Zara menggunakan data berharga tersebut untuk memungkinkan perusahaan untuk meramalkan pada produk yang akan diproduksi daripada dugaan saja. Tujuan dari perusahaan adalah untuk meningkatkan frekuensi dan kualitas sistem informasi untuk memungkinkan mereka memberikan desain yang terbaik kepada pelanggan Zara dengan menggunakan perangkat lunak seperti C-Design dan CorelDRAW yang memungkinkan mereka untuk menciptakan merchandise koleksi perusahaan secara efisien dan cepat. Kemudian desainer mengirimkan saran pola dan memasukkan desain pola ke dalam sistem CAD yang secara otomatis masuk ke mesin pemotongan di pabrik. Mesin pemotongan tersebut dapat langsung memastikan kualitas produk yang diperlukan dan memiliki limbah atau sisa kain berjumlah minimum. Sistem informasi Zara menerapkan teknologi informasi pada daerah-daerah yang mempercepat tugas-tugas yang kompleks dengan waktu siklus lebih rendah dan mengurangi kesalahan. Teknologi yang telah dijelaskan dari slide sebelumnya, terdapat teknologi-teknologi lain yang dapat mendukung pelancaran sistem informasi dari perusahaan Zara. 1. DPMS. DPMS adalah seperangkat program perangkat lunak yang mengendalikan organisasi, penyimpanan, manajemen, dan pengambilan data dalam database. Contohnya MySQL dan Oracle. ERP. Aplikasi perangkat lunak ERP untuk meningkatkan kinerja organisasi untuk perencanaan sumber daya, pengendalian manajemen, dan pengendalian operasional, yang contohnya SAP. Kemudian ada server yang terpusat. Ini untuk mengelola dan mengendalikan data dari perintah dari beberapa titik atau suatu titik, yang contohnya adalah Napster. Kemudian ada RFID, yaitu Radio Frequency Identification, yang adalah teknologi yang menggunakan komunikasi melalui gelombang radio untuk pertukaran data antara pembaca dan yang mengetik elektronik yang melekat pada sebuah objek untuk tujuan mengidentifikasikan dan melacak produk. Contohnya barcode detector.